Dalam kesempatan fitting kebayanya ini, dua sahabat yang juga merupakan rekan kerja Melki dalam Bajai, rupanya juga ikut melakukan fitting baju. Bukan untuk fitting baju pengantin. Kedatangan Isa dan Aden di bridal ini nyatanya untuk fitting baju pengawal bagi pernikahan Melki dan Dewi. Sekedar info saja, Isa dan Aden akan menjadi punggawa pembawa tombak dalam pernikahan Melki dan Dewi yang menggunakan adat Palembang. Brother, saudara laki-laki mau nikah gitu. Don't touch Ya, because this ternyata- baby oil ya. Masih baby Don't aja touch. segede itu. Usai melihat perkembangan restorasi hutan, keduanya pun langsung menuju Taman Nasional Bukit Lawang Gunung Leser Bahorok. Sebelum sampai di Taman Nasional yang juga merupakan tempat penangkaran orang utan tersebut, keduanya pun harus menyeberang sungai yang berarus cukup deras dengan menggunakan sebuah sampan. Oke, kita sudah nyebrang pakai sampan. Dan sekarang kita sudah memasuki kawasan Tenggel ya, Taman Nasional Gunung Leser. Setibanya di lokasi penangkaran, tanpa diaba-aba, keduanya pun langsung menuju spot tempat di mana sang primata dunia itu bernaung. Ini dulu bisa dilihat di sini bekas-bekas kandang rehabilitasi orangutan. Jadi pada saat mereka ngambil orangutan yang sudah bekas dipelihara oleh orang, direhabilitasi dulu di sini baru dilepas ke Itu hutan. tahun 90-an, tapi sekarang sudah ditutup. Tadi kan kita sudah lihat Sandra sama Sandri anaknya dikasih makan di tempat feeding. Sekarang tadi pisangnya segepok dibawa ke atas, dimakan deh sama mereka. Dan ini adalah cara paling bagus untuk melihat orangutan. Kenapa? Karena kita harus tetap melestarikan satwa liar agar tetap liar. Jangan kita ada human contact sama mereka. Ya, sebagai seorang duta orang utan Indonesia, kepedulian Cathy Sharon dan Julie Estelle terhadap kelestarian habitat hewan yang terancam punah ini memang patut mendapat acungan jempol. Dan petualangannya di hutan liar nan eksotik ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Dara yang tengah menanti jemputan sang pangeran cintanya tersebut. Sih, seneng banget. Ada 2 baby di sini. Ini dia nih semut yang bisa kita jadiin lemonade. Oke, coba kita peres dulu sarinya. Oh, ini merah emang warnanya? Iya. Emang kayak gini? Ini diminum nih? Oh, wow, yakin loh. Manis kan? Manis loh. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata melihat satwa liar dan melihat kelakuan mereka, behavior mereka. Sesama anak main jahil-jahilan, benar-benar mirip manusia banget. Lantas, seperti apa persiapan Melki, salah satu personil grup lawak Bajai, menjelang pernikahan di awal tahun 2012 nanti? Beragam kisah yang ditorehkan para pelakon pentas kehidupan para selebritis tanah air di tahun 2011 ini memang telah membawa sejuta warna yang menarik untuk terus disimak. Ada yang sumringah, namun ada pula yang terpaksa harus gigit jari menjalani ritme kehidupan di tahun kelinci ini. Harapan untuk merangkai mimpi indah di tahun yang akan datang pun nyatanya telah menjadi prioritas utama bagi mereka yang akan memulai babak baru dalam kehidupannya. Dan tahun 2012 pun nyatanya layak disebut sebagai milik Melki.
Di awal bulan Februari 2012 mendatang, salah satu personil grup lawak Bajai ini akan melepas masa lajangnya dengan mempersunting sang kekasih Dewi Fitri Handayani. Dan kemarin, jelang hari bahagianya tersebut, dua sejoli ini tak lupa melakukan fitting baju pengantin di sebuah bridal di kawasan Kelapa II. Pemirsa, saya mau ke tempat fitting baju nih. Ikuti kita terus ya. Yuk, sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum ada orangnya. Assalamualaikum tuh. Ungu ya. Kita memang dapet di sini tuh gara-gara pas kita lihat catnya ungu. Terus tema kita kan ungu ya. Ungu dan silver rencananya. Jadi kalau catnya nggak ungu nggak jadi? Nggak ungu. Udah masuk ke beberapa galeri, nggak ungu. Nggak mau saya. Kalau temboknya ungu, ya saya mau. Assalamualaikum. Selain perpaduan warna silver dan ungu, warna putih pun nyatanya menjadi pilihan keduanya untuk prosesi akad nikah. Dan fitting kebayanya kali ini nyatanya untuk memaksimalkan penampilan mereka di hari paling membahagiakannya tersebut. Ini dia nih. Dipilih ini karena pelukannya pas. Jangan lu. Ini iya tanda ya? Ya. Kita lihat ya. Tidak hanya mengenakan kebaya saja, dalam acara pernikahannya nanti, keduanya pun juga akan mengenakan busana adat Palembang lengkap dengan aksesorisnya. Dan lihatlah bagaimana dua sejoli ini ketika mengenakan busana adat Palembang. Ya ini pemirsa, ini baju yang aku pakai nanti buat resepsi. Jadi adat Palembang, pakai apa ini? Teratai. Dalamnya pakai kebaya. Ya, oke pemirsa, ini jadi kurang lebih nanti pakaian resepsi kita nanti adat Palembangnya begini. Dalam kesempatan fitting kebayanya ini, dua sahabat yang juga merupakan rekan kerja Melky dalam Bajai, rupanya juga ikut melakukan fitting baju. Bukan untuk fitting baju pengantin. Kedatangan Isa dan Aden di bridal ini nyatanya untuk fitting baju pengawal bagi pernikahan Melky dan Dewi. Sekedar info saja, Isa dan Aden akan menjadi punggawa pembawa tombak dalam pernikahan Melky dan Dewi yang menggunakan adat Palembang. Brother, saudara laki-laki mau nikah jadi. Ini kira-kira formasi seperti ini nanti di resepsi pernikahan saya. 2-2 gitu. Jadi bola di depan pengantin, belakang pengawal. Kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Jalan. Sampai mana nih? Sampai mana nih? Gue terus nih. Ya beginilah kira-kira. Sementara untuk menutup akhir tahun 2011, Limbat kembali mencatat sejarah baru. Ia akan menjadi manusia beton. Selama 12 jam, si Master Fakir ini akan dikubur hidup-hidup dalam tumpukan semen seberat 2 ton. Seperti apa aksi seru Limbat menjadi manusia beton? Jangan lupa saksikan mahakarya Publicity Stunt Manusia Beton Sabtu 31 Desember hanya di RCTI. Berbagai aksinya yang spektakuler, Limbat akan kembali mencetak sejarah baru, menutup tahun 2011 dengan menjadi manusia beton. Selama 12 jam, Limbat akan dikubur hidup-hidup dalam tumpukan semen seberat 2 ton. Apakah Limbat akan berhasil dengan aksinya ini? Saksikan mahakarya Publicity Stunt Manusia Beton Sabtu 31 Desember dan disiarkan secara langsung mulai dari pagi hari dan akan terus diupdate hingga malam hari tentunya hanya di RCTI.
Pemirsa, tak terasa 1 jam sudah saya menemani Anda. Tiba waktunya saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.